Yo guys, ketemu lagi dan kita sini masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 10 lebih 17 menit guys, tanggal 8 November 2022 hari Selasa guys. Oke, untuk keadaan kripto market cap secara global ya turun di 2,18% guys. Ini merupakan kontribusi dari beberapa info yang lagi nggak baik ya belakangan ini, khususnya untuk perseteruan antara FTX dan Binance guys. Dan tentu saja ini membuat beberapa altcoin pun ikut turun juga guys. Didukung juga oleh pergerakan harga Bitcoin yang juga turun di 2,84% ya, dihitung dari pergantian candle hari ini di 24 jam guys. Kemudian Ethereum juga turun di 3,82% guys. BNB ini masih bertahan di 0,40%, masih hijau lah ya. Karena bisa dibilang ini juga efek dari perseteruan antara Binance dan FTX, di mana Binance itu melakukan likuidasinya ya terhadap token FTT-nya guys, sehingga sentimen positif pun jatuhnya ke BNB yang merupakan koin asli dari Binance guys. Oke, kalau kita lihat di sini ya, XRP juga mengalami penurunan sekitar 5,34%, dan ini ada berita menarik nanti yang akan kita spill ya tentang XRP ini guys. Dan kalau kalian lihat di sini ya, untuk FTX dengan tokennya FTT ya, turunnya makin parah banget guys. Dalam waktu 24 jam di pergantian candle hari ini ya, sudah turun 18,76% guys. Bahkan sekarang ini langsung berubah jadi 19,30 ya. Dan apakah ini akan berlanjut? Kita coba cek nanti di chartnya. Oke, sekarang kita coba lihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya, seperti yang terlihat di grafik ini guys. Dimana untuk sekarang itu memang lagi turun ya trennya. Dan apakah ini akan mengikuti trendline ini? Kita lihat aja nanti seperti apa guys. Dan kalau kita lihat di sini ya, masih tertahan di area support di harga 20.400-an ya, seperti yang terlihat di sini. Atau apakah nanti akan menuju ke support yang ini guys, di harga 20 ribuan, atau akan mengikuti trendline ini? Kalau mengikuti trendline ini harusnya dia naik lagi guys, harusnya seperti itu. Tapi kita kan nggak tahu ini mau dibawa kemana ya. Kalau ini masih turun dan ini menembus ya support yang di 20.300-an ini, berarti target berikutnya bisa ke 20.000 atau di harga 19.800. Nanti kita akan coba update lagi untuk pergerakan harga dari Bitcoin ini guys. Dan kalau kita lihat ya dari FTX sendiri ya, kalian bisa lihat di sini cukup parah banget guys penurunannya. Bahkan ini masih terus berlanjut dengan volume yang cukup besar banget guys ini guys. Jadi diawali dari Binance yang melakukan likuidasi terhadap FTT ya. Tentu saja ini akan membuat kekhawatiran buat para holders FTT tentunya, ataupun para holders aset yang ada di FTX exchange guys. Mengakibatkan harga dari FTT ini terus turun karena FOMO yang terjadi guys. Dan sebenarnya ini bisa berakibat buruk ya bagi semua kripto guys. Karena bisa dibilang ya FTX dan juga Binance ini merupakan dua exchange besar ya. Bahkan Binance ini merupakan exchange terbesar di dunia ya. Dan FTX ini bukanlah exchange yang abal-abal, ini juga termasuk dalam 5 besar exchange terbesar di dunia dan sekarang lagi berseteru ya. Tentu saja ini akan berakibat buruk ya, khususnya untuk sentimen pasar di dunia kripto sekarang ini guys. Terlihat dari pergerakan harga dari FTX ini yang semakin turun saja guys. Kalian bisa lihat sendiri ya, pergerakan harganya sangat volatil banget di time frame 4 jam ini guys. Dan ini membuktikan bahwa arus lalu lintas untuk perdagangan baik yang membeli ataupun yang menjual token FTT ini sangat besar banget guys. Nanti kita akan coba update lagi ya untuk kasus FTX dan Binance ini guys ya. Dan kita langsung saja menuju ke informasi pertama ya, datang dari blockworks.co, di mana di sini diinformasikan bahwa tidak ada ICO. Ini berarti tidak ada alasan guys. Dan ini menimpa salah satu token yang disebut Library ya. Dan ini juga berakibat buruk untuk Ripple juga guys. Jadi seorang hakim federal telah memutuskan ya, dengan adanya cukup bukti yang membuat keputusan tentang kasus SEC melawan Library tanpa maju ke pengadilan guys. Tetapi masih ada banding ya yang dimungkinkan. Jadi dalam sebuah langkah yang dapat berdampak serius ya bagi Ripple dan perusahaan cryptocurrency lainnya, seorang hakim federal telah memutuskan startup Crypto Library menyelesaikan penawaran keamanan ataupun sekuritas yang tidak terdaftar ketika menjual LBC-nya. LBC ini adalah token asli dari Library ya. Dan putusan rangkuman ini yang mencegah kasus pindah ke pengadilan, mengakhiri sementara pertempuran hukum Library yang dimulai tahun lalu guys. SEC menggugat Library pada Maret 2021 karena menawarkan token tanpa terlebih dahulu mendaftar ke agensi.
Meskipun tim Library tidak menawarkan token kepada publik dalam initial coin offering atau ICO atau mekanisme yang serupa guys. Mereka menyimpan token untuk diri mereka sendiri dalam pra-mining yang kemudian dirilis di bursa sekunder untuk mendanai operasinya guys. Dalam penilaiannya, seorang hakim federal berpendapat ya bahwa token memberi insentif kepada tim untuk membangun jaringan, kemudian menunjukkan kepada investor bahwa LBC akan menjadi investasi yang menguntungkan di pasar sekunder. Penghakiman mengutip utas Reddit di mana manajer komunitas Library memberitahu calon investor bahwa token itu bisa bernilai sesuatu di masa depan nanti. Ia juga mengklaim bahwa token memiliki penggunaan konsumtif dan investasi, yang terakhir menjadikannya sebagai sekuritas karena melanggar Howey Test. Howey Test yang menentukan apa yang memenuhi syarat sebagai kontrak investasi yang tunduk pada undang-undang sekuritas telah menjadi topik hangat ya di industri kripto karena SEC ini meningkatkan tindakan penegakannya guys terhadap project dan token. Berita pada hari Senin ya, ini tidak terlalu mengejutkan. Jadi kata Mike Selig, seorang dewan di Wilkie Farr dan juga Gallagher LLP. Pendapat ringkasan penilaian memberikan dukungan pada pandangan lama SEC bahwa sekelompok aset kripto yang sangat sempit berada di luar cakupan Undang-Undang Sekuritas Federal hanya berdasarkan alasan bahwa token memiliki penggunaan konsumtif ataupun utilitas, kata Selig. Kemudian apa artinya ini guys bagi kasus SEC dengan Ripple guys. Jadi putusan itu bisa sangat buruk ya bagi perusahaan ataupun organisasi lain yang terkait erat dengan token utilitas guys, termasuk Ripple yang saat ini sedang berjuang untuk melawan hukumnya sendiri atas token XRP-nya guys. Dan dalam waktu 24 jam ini turun ya di 3,3% ini guys. Dan proyek-proyek seperti Filecoin, kata Selig. Penawaran Ripple juga bukan ICO yang berdasarkan penilaian hari Senin memungkinkan tidak lagi menjadi pertahanan yang kuat guys. SEC telah memperjelas posisinya pada token utilitas melalui lusinan tindakan penegakan hukum selama 5 tahun terakhir ini guys. Ironi besar dari tindakan penegakan SEC terhadap proyek token utilitas adalah bahwa mereka telah mendorong industri kripto ke arah yang positif menuju desentralisasi. Tambahnya, ketika SEC menggugat Library, protokol itu berpendapat bahwa ia tidak diberikan pemberitahuan yang adil dan proses yang wajar, sebuah poin yang segera diberhentikan oleh hakim pada hari Senin. Dalam menekan argumen ini, Library telah mengabaikan klaim luas bahwa ia tidak memiliki pemberitahuan yang adil tentang cara pengujian Howey berlaku untuk token digital secara umum, kata putusan tersebut. Library mengakui kemunduran itu tetapi dapat memilih untuk mengajukan banding ya atas putusan dari Senin kemarin. Dalam hal ini, para pihak dapat memperjuangkannya di pengadilan. Protokol itu mengakui keputusan itu di Twitter pada Senin kemarin ya, tetapi bersikeras bahwa tim itu tidak akan menyerah guys. Berita senada juga dilansir ya di harian cryptobriefing.com guys, dan di sini diinformasikan bahwa token Library ini telah berstatus sekuritas ya dalam kasus yang dibawa oleh SEC ini guys. Jadi platform video ini gagal membela diri terhadap tuduhan regulator. Jadi platform video bertenaga kripto Library telah kehilangan kasus melawan SEC dan menjadikan aset aslinya sebagai sekuritas. Library telah kalah dari SEC. Jadi dalam kasus yang dimulai pada Maret 2021 ya, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menggugat Library yang diduga bahwa proyek tersebut telah mengumpulkan $11 juta melalui penjualan sekuritas yang tidak terdaftar, yaitu token Library Credits atau LBC. Hari ini, keputusan pengadilan menyatakan kemenangan bagi SEC dan Hakim Distrik Amerika Serikat Paul Barbadoro di Concord, New Hampshire memutuskan bahwa tidak ada fakta yang masuk akal yang dapat menolak pernyataan SEC bahwa Library menawarkan LBC sebagai jaminan. Sepanjang kasus, Library berpendapat ya bahwa SEC itu tidak memberikan pemberitahuan yang adil bahwa mereka telah melanggar undang-undang sekuritas. Putusan hari ini menemukan bahwa Library tidak memiliki pertahanan yang dapat diadili dan mencatat bahwa penjualan token lainnya termasuk non-ICO ya telah tunduk pada undang-undang sekuritas. SEC belum menerbitkan siaran pers dan tidak jelas berapa banyak Library akan membayar dalam penyelesaiannya, dan Library mengomentari hasil kasus di Twitter dan menulis, "Kami kalah, maaf semuanya." Dan ia menambahkan, "Kami akan menjilat luka kami sebentar tetapi kami tidak akan menyerah." Proyek ini menekankan kekuatan timnya dan kelimpahan kontennya, menambahkan bahwa yang terbaik belum datang. Terlepas dari kepercayaan proyek, Library ini berita dalam hal nilai pasar ya, dan nilai token Library yaitu LBC turun 33% selama 24 jam terakhir. Sebagai perbandingan, kapitalisasi pasar cryptocurrency secara keseluruhan pun turun hanya 0,8% hari ini guys. Library juga menyarankan bahwa hasil kasus ini menetapkan preseden yang sangat berbahaya yang dapat membuat regulator menyatakan setiap cryptocurrency, mungkin juga termasuk Ethereum, sebagai
sekuritas guys. Sementara berbagai project kripto lainnya telah didenda ya oleh SEC karena penjualan token yang tidak terdaftar. Sebagian besar project tersebut dengan cepat diselesaikan dengan SEC dan membayar penalti, seringkali tanpa persyaratan untuk mengakui kesalahan apapun. Hanya sedikit yang menentang tuduhan semacam itu, khususnya platform media sosial Kanada Kick melawan SEC atas tuduhan menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar, dan itu akhirnya kalah dalam kasus itu ya pada tahun 2020 kemarin. Ripple juga melawan SEC atas tuduhan serupa mengenai token XRP-nya, dan gugatan Ripple yang sedang berlangsung diperkirakan akan selesai pada paruh kedua tahun 2023. Ini menarik guys ya untuk mengikuti SEC ini ya, karena bisa dibilang SEC ini rese lah ya dengan kripto, dan dengan kalahnya library ini tentu saja akan berefek terhadap kripto-kripto yang juga berselisih dengan SEC. Contohnya adalah XRP ini ya, dimana kasusnya itu hampir sama. Dan ini akan berakibat buruk guys, dan bisa menjadi satu percontohan ya, kalau library kemarin itu sudah mengakui kekalahannya dan berstatus sekuritas, maka bisa jadi token dengan sistem ataupun kasus yang sama ini pun juga bisa kalah guys. Ini buruk ya. Oke, nanti kita akan coba update lagi untuk perkembangannya. Kemudian untuk informasi berikutnya guys, bisa dibilang ini intermezzo aja ya buat kalian yang sedang mencari aset yang bagus buat investasi ke depannya. Kalau kita lansir ya dari cryptoglobe.com, di sini ada beberapa analis yang memprediksi ya rally ataupun kripto yang akan segera ngepump, yaitu Cosmos dan juga Dogecoin guys. Jadi seorang analis cryptocurrency populer telah membacakan harga Cosmos yaitu Atom dan cryptocurrency Dogecoin guys atau Doge ya, yang terinspirasi meme dapat mengalami rally eksplosif ya dalam waktu dekat karena minat pada altcoin ini segera pulih guys. Analis cryptocurrency pseudonym Kaleo ini telah membagikan bagian dengan lebih dari 500.000 pengikutnya, dan di platform microblogging Twitter yang merinci bahwa Cosmos yang berencana untuk menjadi ekosistem blockchain yang dapat dioperasikan akan memiliki rally ledakan setelah keluar dari jangkauannya saat berdagang terhadap Bitcoin kemarin guys. Seperti yang bisa terlihat ya di sini ya, nanti kalian bisa cek sendiri di akun Twitter Kaleo. Analis juga melihat Dogecoin sebagai cryptocurrency yang terinspirasi meme yang didukung oleh Tesla dan CEO SpaceX Elon Musk. Cryptocurrency melihat lonjakan harganya setelah Musk menyelesaikan akuisisi Twitternya. Dukungan Elon Musk untuk cryptocurrency termasuk pembuat mobil listriknya yaitu Tesla menerima pembayaran Doge untuk barang dagangan. Menurut Kaleo, Doge dapat segera naik ke level 0,20%. Menurut Kaleo, Doge dapat segera naik ya ke level $0,2, naik dari sekitar $0,11 saat diperdagangkan. Pertukaran cryptocurrency terkemuka Binance yang menginvestasikan $500 juta ya untuk mendukung akuisisi Elon Musk terhadap Twitter ya baru-baru ini meluncurkan Bluebird Index yang merupakan indeks cryptocurrency yang melacak kinerja token aslinya sendiri yaitu BNB serta Dogecoin dan cryptocurrency yang kurang dikenal bernama Musk Network atau MARK. Nama dan konstituen indeks menarik perhatian di media sosial dengan beberapa pengguna mengklaim Binance mengisyaratkan koin yang akan menjadi bagian dari integrasi Twitter di masa depan ke Web3. Selama konferensi pers di Web Summit 2022 di Lisbon, CEO Binance merinci bahwa perusahaan tersebut adalah investor minoritas yang ingin mendukung semaksimal mungkin dengan Twitter. CZ menambahkan bahwa dalam pembicaraan dengan Elon Musk, dia menyebutkan penggunaan Dogecoin di platform microblogging. Seperti yang dilaporkan Crypto Globe, minat pencarian untuk Doge meledak menjelang rally harga 10.000% guys tahun lalu, dengan influencer yang terkait dengan subreddit Wall Street Bets menyerukan agar cryptocurrency yang terinspirasi meme melonjak menjadi $1 ya, menjadi bagian dari alasan ledakan pencarian, dan bersama dengan lelucon yang dibuat oleh CEO Tesla ya, yaitu Elon Musk seputar cryptocurrency, dan harga token Doge sejauh itu jatuh guys. Selain itu juga ya ada beberapa token yang bisa kita rekomendasikan berdasarkan harian Crypto News ya. Di sini ada D2T, RIA, EMPT, Matic, dan PHA guys. Yang pertama yaitu D2T atau Dashboard to Trade. Ini memulai daftar kripto terbaik ya untuk dibeli hari ini adalah di D2T, dan aset digital saat ini tersedia di pre-sale dan merupakan salah satu koin baru yang paling menjanjikan yang tersedia guys. Jadi D2T ini adalah token asli ya untuk Dash to Trade.
yang merupakan platform inovatif bertenaga AI yang berharap dapat mempermudah investor baru untuk mendapatkan keuntungan di kripto. D2Trade ini menawarkan beberapa fitur yang mengesankan kepada investornya ya, mulai dari pemberitahuan tentang daftar koin baru hingga bantuan perdagangan dan pembuat strategi guys. D2T yang merupakan token asli platformnya ya, membantu investor membayar layanan Dash2Trade, dan Dash2Trade ini menawarkan dua tingkat layanan yaitu starter seharga 400 D2T dan premium seharga 1000 D2T guys. Aset digital saat ini tersedia di presale dan sejauh ini telah mengumpulkan lebih dari 5,5 juta dolar dalam waktu kurang dari sebulan ini. Yang kedua ada Project Calvaria dengan kode tokennya RIA, melengkapi daftar kripto terbaik kami untuk dibeli hari ini ya adalah RIA, yang merupakan token game blockchain yang akan menjadi hal besar berikutnya di industri ini ya. Ini berdasarkan analis dari cryptonews.com ya. Dan RIA ini memberi kekuatan pada Calvaria yaitu Duel of Eternity yang merupakan permainan yang menggabungkan kartu pelatihan dengan token non-fungible token ya atau NFT ke dalam pengalaman strategik terbaiknya guys. Meskipun memiliki versi berbayar, Calvaria ini gratis ya untuk dimainkan dan ketersediaan game ini di iOS dan juga Android guys. RIA saat ini tersedia di presale juga. Dan aset digital ini telah melewati 3 tahap pertama ya pra penjualannya atau presale-nya. Sejauh ini mengumpulkan 1,5 juta dolar guys. Dengan 7 tahap yang masih tersisa, ada potensi bagi investor untuk memperoleh keuntungan lebih dari 100% ya dengan mengikuti presale-nya sekarang guys. Yang ketiga ada Project Impact dengan kode tokennya EMPT. Jadi buat investor yang mencari alasan kuat ya yang dapat membantu lingkungan, maka EMPT ini mungkin merupakan pilihan terbaik ya di ruang kripto. Jadi EMPT adalah token asli untuk Project Impact yang merupakan protokol berbasis Ethereum yang memfasilitasi perdagangan kredit karbon dan menghadapkan investor ke berbagai inisiatif keberlanjutan lingkungan di seluruh dunia guys. EMPT yang merupakan token platformnya ini ya telah memiliki salah satu presale paling sukses di pasar kripto tahun ini guys, dan aset tersebut telah mengumpulkan 12 juta dolar ya, yang mengesankan banget, dan ini menunjukkan bahwa banyak investor di pasar juga akan menghargai kesempatan untuk membantu project ini. Kemudian ada Polygon Matic tentu saja ya, di mana Matic ini adalah salah satu koin yang paling dikenal di ruang kripto ya, dan aset digital ini mendukung Polygon yang merupakan protokol lapisan kedua yang memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi terdesentralisasi di blockchain Ethereum tanpa berurusan dengan throughput transaksi dan masalah skalabilitas yang terakhir. Sejauh ini ya, Matic telah mengalami lonjakan harga besar-besaran yang dimulai minggu lalu guys, dan Polygon Studios menandatangani kemitraan dengan raksasa perbankan JP Morgan dan Monetary Authority of Singapore atau MAS beberapa minggu lalu. Para mitra bekerja pada keuangan terdesentralisasi dan inisiatif tokenisasi aset yang disebut Project Guardian. Pekan lalu, JP Morgan mengeksekusi perdagangan DeFi pertamanya di Polygon sebagai bagian dari inisiatif. Dan yang terakhir yaitu jaringan Vala atau Vala Network guys, yaitu sebuah layanan komputasi dan penyimpanan cloud terdesentralisasi ya, yang ingin menyaingi platform seperti Amazon Web Service atau AWS dan Google Cloud. Ini menawarkan solusi inovatif untuk masalah komputasi cloud yang mengambil kelebihan kapasitas dari komputer sehari-hari dan menciptakan pendekatan yang lebih terdistribusi ya untuk penyimpanan dan komputasi cloud. PSA yang merupakan token utama jaringan saat ini diperdagangkan pada 0,2 dolar ya, dan tren naik 20% dalam 24 jam terakhir ini guys. Dan minggu ini pengembang jaringan Vala mengkonfirmasi ya bahwa mereka telah memulai periode separuh untuk token Vala, dan halving diharapkan terjadi pada 21 November ya. Setelah itu hadiah blok untuk aset akan dikurangi setiap 1,296 juta blok. Jadi itu tadi ya beberapa rekomendasi project dari cryptonews.com ya. Jadi buat kalian yang tertarik atau sedang mencari aset-aset yang potensial, ini juga bisa kalian manfaatin guys. Atau kalian bisa riset dulu untuk project-project ini ya. Oke, jadi gimana menurut kalian? Tulis saja di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace!